Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Nah khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'had Lirboyo Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dalana, Syekh Makhrus Ali wa jami'i usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'i mu'alifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha. Nah khususan ila mu'alifi hadhil mangdumah Aqidatul Awam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syuraki hadhil mangdumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasantri khususnya kelas 17 sampai 20 yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah atas izin Allah SWT masih lewat channel YouTube saya ini. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan kegiatan ta'allum atau belajar kita di Ma'had Win 1 Tulungagung ini. Setelah hampir 2,5 bulan kita semua menjalani liburan semester, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk memulai kegiatan mulia kita di semester 2 ini. Dan pada semester 2 ini kita akan mempelajari kitab Aqidatul Awam atau Mangdumah Aqidatul Awam karya beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Mangdumah Aqidatul Awam ini adalah sebuah kitab yang berbentuk nadzuman atau mangdumah yang menjelaskan tentang akidah atau keyakinan-keyakinan yang wajib untuk diketahui dan diyakini oleh setiap orang Islam, apalagi bagi kita yang masih awam. Mangdumah ini dikarang oleh beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau adalah seorang sayyid, berarti keturunan Rasulullah, yang lahir di kota Sibat, Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Nah, setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo bersama sang kakak, kemudian beliau hijrah atau pindah ke kota Mekah dan berdomisili atau bertempat tinggal di sebuah tempat yang dekat dengan Masjidil Haram. Makanya namanya Al-Maki, karena beliau bermukim di kota Mekah. Sementara kalau Al-Maliki ini artinya beliau ini bermadhab fikih Imam Malik. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki pengarang Mangdumah Aqidatul Awam ini di dalam fikih mengikuti madhabnya Imam Malik. Para mahasantri yang berbahagia, beliau Syekh Nawawi bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam merupakan salah satu syarah dari Mangdumah Aqidatul Awam. Beliau menjelaskan bahwa sebab terkarangnya Mangdumah atau Nazm Aqidatul Awam ini bermula dari sebuah mimpi yang dialami oleh beliau Kiai Nadim, di mana pada suatu malam, tepatnya
di akhirnya malam Jumat. Di akhirnya malam Jumat dari Jumat yang pertama dari bulan Rajab pada tanggal yang ke-6 bulan Rajab tahun 1258 Hijriah. Beliau Kiai Nazim ini bermimpi melihat dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang pada saat itu beliau lihat berada di sekitar Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dikubengi oleh para sahabat. Kemudian di dalam mimpi tersebut beliau Kanjeng Nabi berkata kepada Kiai Nazim, Iqra' manzumat tauhid allati man hafadhu dakhulal jannah wa nala al maqsuda min kulli khairin wa faqa al kitab was sunnah. Wahai Ahmad Al-Marzuki, kata Kanjeng Nabi, coba bacalah manzumah atau nazam yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana barang siapa bisa menghafalkannya, mau menghafalkannya, maka ia akan masuk surga dan ia akan mendapatkan semua perkara yang diinginkan dari semua kebaikan yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Diperintahkan seperti itu. Beliau Kiai Nazim ini balik bertanya kepada beliau Kanjeng Nabi, "Wa matil kamadzumah ya Rasulullah?" Itu nadzaman apa ya Rasulullah? Nadzaman apa itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh para sahabat, Isma' bin Rasulillahi mayakul. Wahai Kiai Nazim, wahai Ahmad Marzuki, ya, dengarkanlah apa yang akan dibaca oleh Rasulullah. Ya, kemudian Kanjeng Nabi membaca nazam mulai dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian diturunkan oleh beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki hingga nazam masukhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ya, kemudian setelah beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun dari tidur, ya, ternyata beliau sudah hafal nadzoman-nadzoman yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang barusan diajarkan di dalam mimpi yang beliau alami. Kemudian pada malam Jumat bulan Dzulqa'dah, tepatnya pada tanggal ke-28, untuk kedua kalinya beliau Kiai Nazim ini bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi dan juga para sahabat. Dan di dalam mimpi yang kedua ini Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Kiai Nazim, Kanjeng Nabi memerintahkan begini, Iqra' ma jama'ta, wahai Ahmad Al-Marzuki, coba bacalah nadzoman-nadzoman yang telah engkau hafalkan. Kemudian Kiai Nazim ini memulai membaca nadzom dari awal sampai akhir, yaitu wasukhuful khalili wal kalimi. Kemudian setiap selesai membaca satu nadzom ini para sahabat mendoakannya dengan membaca amin. Dan di akhir nadzom yang terakhir yaitu wasukhuful khalili wa kalimi fiya kalamul hakamil alimi, ini Kanjeng Nabi mendoakan kepada Kiai Nazim dengan doa begini, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih wa qabila minka dzalika wa baraka alaika wa alal mu'minina wa nafa'a biha al-ubad. Semoga Allah memberimu taufik terhadap apa yang ia ridhoi, dan semoga Allah menerima dari engkau nadzoman yang telah engkau hafalkan, dan juga memberi barokah kepada engkau dan kepada semua orang mukmin, dan juga semoga Allah memberikan manfaat nadzom yang telah engkau hafalkan tersebut kepada hamba-hambanya. Jadi nadzoman Aqidatul Awam ini mulai awal sampai nadzom wasukhuful khalili wal kalimi ini nadzom yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada Kiai Nazim lewat mimpi yang dialami oleh Kiai Nazim. Kemudian mulai nadzoman makulum ma'atabi'ar Rasul sampai akhir, inilah yang nadzoman-nadzoman yang dikarang oleh beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki sendiri. Baik, langsung kita mulai. Namun sebelum kita mulai membaca, perlu saya sampaikan bahwa kitab Aqidatul Awam yang saya gunakan ini adalah Manzumah atau kitab Aqidatul Awam yang versi buatan Pondok Pesantren Lirboyo, versi MHM Lirboyo, yang di dalam kitab ini nanti per satu atau dua nadzom itu diberi
terjemah bahasa Jawa artosipun. Oleh karena itu agar nanti saya dan kitab sampean, kitab yang saya baca dan kitab yang sampean maknani ini sama, gitu, tolong sampean beli kitab yang terbitan MHM Lirboyo. Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamina. Kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahe rahmat adzim. Wassalamu lan ruba keselamatan. Wassalamu lan ruba keselamatan iku ala asyrafil mursalina. Muga tetep ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira utusan. Muga tetep ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira kang den utus atau para utusan. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, washabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane Di dalam memulai mengarang kitab, beliau mu'alif mengarang kitab ini, dan juga mayoritas atau bahkan kebanyakan para ulama yang mengarang kitab ini selalu mengawali dengan baca basmalah dan alhamdulillah. Itu karena pertama tabarukan waktidaan bi fatihatil kitab, ngalah berkah dan mengikuti terhadap Al-Quran yang merupakan induknya segala ilmu, di mana Al-Quran ini diawali dengan membaca basmalah dan alhamdulillah. Di samping itu karena mengikuti sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ay qalilul barokah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, setiap sesuatu yang baik, setiap segala kebaikan, setiap perbuatan yang baik, termasuk mengarang kitab yang tidak diawali dengan basmalah, menurut sebagian riwayat dengan alhamdulillah, maka aqta'u sebagaimana seperti hewan yang terpotong ekornya. Artinya harganya ini menurun. Kalau amal ya barokahnya sedikit. Jadi kewan itu misalnya sapi, ketika ekornya itu terputus, meskipun sapinya gemuk, ini harganya mesti turun, mesti tidak semahal ketika ekornya ini utuh. Begitu pula dengan sebuah amal, sebuah kebaikan, apabila tidak diawali dengan membaca basmalah ataupun alhamdulillah, ini ya juga ada barokahnya, tapi tidak seutuh, tidak sebanyak apabila kebaikan tersebut ini diawali dengan baca basmalah atau alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, apalagi itu adalah sebuah ibadah, maka hendaknya kita awali dengan basmalah ataupun alhamdulillah agar barokahnya ini bisa utuh. Amma ba'du anapun ing dalem sause maca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Kita lanjutkan nada yang pertama nggih. Kita memulai membaca nada yang pertama mawon riyen. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Abda'u ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah, warahmani lan zat kang paring welas ing dalem donya akhirat. Warahmani lan zat kang paring welas ing dalem donya akhirat. Wa birrahimi lan zat kang paring welas ing dalem akhirat bloko. Wa birrahimi lan zat kang paring welas ing dalem akhirat bloko. Daimil ihsani kang langgeng oleh paring kebagusan. Daimil ihsani kang langgeng oleh paring kebagusan, kang langgeng oleh paring kebagusan. Ai mutatabiil ihsani ai mutatabiil iqta'i wal in'am min khairin siram. Artosipun Kyai Nazim milai nganggit punika kitab kanthi nyebut asmanipun Allah. Nyuwun pitulung dhateng zat ingkang dipun asmani kalian asma Allah, saha zat ingkang persipatan welas asih wonten donya lan akhirat.
saha zat ingkang welas asih wonten akhirat, tur zat kang langgeng anggenipun paring kesaenan. Artinya di dalam nazam yang pertama ini beliau Kiai Nazim memulai kitabnya Manzumah Aqidatul Awam dengan menyebut asma Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifatan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya adalah zat yang mengasihi di dunia dan di akhirat. Di alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluknya tanpa peduli apakah makhluknya itu adalah makhluk yang taat atau yang tidak taat, semua diberi sifat kasih sayang Allah. Maka tak heran kita lihat orang non muslim mereka kaya hidupnya enak, itu karena di dunia ini Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini artinya adalah Allah Maha mengasihani di akhirat saja. Siapa yang dikasihani Allah di akhirat? Ya tentunya adalah orang-orang atau makhluk yang atau manusia dan jin yang selama di dunia ini mereka selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang-orang yang ketika di dunia ini menjadi orang muslim, ketika hidup di dunia menjadi orang muslim, mukmin dan orangnya taat, tidak menyekutukan Allah, maka nanti orang-orang tersebutlah yang di akhirat akan diberi belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orangnya ahli maksiat, orang yang musyrik, ini di akhirat nanti tidak diberi rahmat atau belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Daibul ihsan, yang mana Allah itu juga zat yang tidak bosan-bosannya untuk memberi nikmat, memberi kebaikan kepada semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Jadi Allah telah menciptakan semua makhluk dan juga mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk selama hidup di dunia. Selama masih hidup, semua kebutuhan ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bosan-bosan untuk memberi nikmat dan juga kebaikan kepada semua makhluknya selama masih hidup. Pun wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mahasantri yang berbahagia, untuk pertemuan perdana kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.